Sahabat wakaf, nah tadi kan saya ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Latif itu ada nyebut-nyebut nama Ustadz Wartono atau Pak Wartono. Nah sekarang, karena gini saya tuh penasaran seberapa besar kontribusi Ustadz Wartono ini dengan pendirian daripada sekolah ini atau merealisasikan gagasan bagus ya dari Ustadz Latif tadi. Ustadz gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ustadz, tadi itu kan Ustadz Latif itu nyebut-nyebut antum nih 2 kali. Saya penasaran gitu Ustadz, karena kalau yang bisa saya simpulkan, antum itu adalah salah satu orang yang memang punya jasa besar dari beberapa orang gitu kan, kalau menurut saya dan Ustadz Latif itu. Nah, kenapa Ustadz waktu itu kok mau gitu bantu Ustadz Latif merealisasikan gagasannya gitu? Ya, ini berawal dari tahun 2020 ya. Kalau saya itu bukan termasuk perintis, maksudnya perintis untuk pendirian di Rangkas. Cuman dulu saya pernah pengen mendirikan sekolah di daerah Pandeglang, cuman nggak tersampaikan gitu. Iya. Nah kebetulan tahun 2020 kemarin bulan Juli saya ingat Ustadz Latif itu dengan rombongan datang ke rumah, silaturahmi gitu. Sekolahnya udah berdiri karena Nusantama Rangkas ini berdiri 2019. Itu udah jalan setahun. Dan karena ada krisis itu corona itu ya kemarin itu ada dan agak kolab mendatangi ke rumah, intinya mengajak bergabung dengan Nusantama. Nah kebetulan saya dulu pengen mendirikan sekolah dan disampaikan visi misinya. Kalau Ustadz Latif menjelaskan tadi di manajemen pendidikan, tapi misi visi dari yayasan sendiri kan dinaungi yayasan kan ya. Dia menyampaikan kita adalah ikhtiar dakwah, ikhtiar tarbiyah. Nah, saya tertarik di situ kan gitu. Karena saya dakwah untuk ceramah kan nggak bisa. Jadi dengan sekolah ini adalah suatu ikhtiar bagaimana kita menyampaikan Islam kepada anak-anak gitu. Nah, dari situlah tahun 2020 Juli itu saya mulai bergabung. Nah, setelah itu saya lihat memang kondisi sekolah itu udah mau bubar kan. yang membantu awalnya itu udah menarik dananya dan untuk menunjang nggak bisa lagi. Ya. Akhirnya di situ saya Juli Agustus bergabung, akhirnya ya jalan begitulah sampai sekarang. Sampai sekarang kayak gini ya. Dan di awal saya bergabung, saya lihat memang kondisi sekolah yang lama itu bangunan tua yang mengerikan sekali kan, kurang layak. Ya Allah. Takut kena angin topan hancur kan gitu. Nah, saya punya saran bagaimana kalau kita pindah beli lahan semampu kita aja gitu. Makanya kita pindah ke daerah sini itu dulu itu kita beli 1.200 meter dulu kan gitu. Nah dari situlah kita mulai membangun gitu cerita sekolah ini ya. Iya. Memang kalau boleh tahu perannya Ustadz Wartono apa nih Ustadz? Dalam pada saat itu ya. Iya. Apakah menjadi memberikan dana atau bantu dalam artian tuh fisik gitu dan sebagai pemikiran atau gimana gitu? Jadi awal kita bergabung atau saya bergabung di Nusantama itu ya kita melihat kondisi kan gitu. Ini nggak ada karena saya alhamdulillah sama Allah dititipin rezeki waktu itu. Ya udahlah kan gitu. Kita yang kontrak yang di sana itu kita 3 tahun itu kita lanjutkan dulu dan saya membantu waktu itu kita pilih lahan di sini dan itu yang sebagian memang saya wakafkan. Dan waktu itu di awal tahun 2022 itu kita bagaimana ini ya, orang tua wali murid udah nanyain aja kan gitu bangunan seperti itu ya, saya syaratkan kita bismillah kita membangun ini dan itu ya di selain ada dari yang lain, saya membantu di pendanaan juga. Pendanaan juga ya di sini. Berarti pendanaannya digunakan untuk apa saat waktu itu? Ya untuk membangun gedung ini kan itu. Kalau untuk tanahnya sendiri itu? Pembebasan tanah itu kan memang secara ini saya yang beli kan gitu ya. Cuman yang sebagian saya wakafkan dan statusnya ke yayasan itu pinjam atas nama istri saya kan. Gitu. Yang mana tuh? Yang wakaf itu? Iya, enggak yang kalau yang wakaf kan udah full untuk membangun. Oh, berarti yang 1.200 yang sekitar 200 berapa itu? Sekitar 210 itu
diwakafkan karena untuk membangun masjid. Berarti sisanya dipinjamkan pelan-pelan untuk dibebaskan seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa. Terus kemudian gini Ustaz, kalau boleh tahu juga gini kan, waktu itu saya penasaran apakah Ustadz Wartono ini memang seorang pengusaha atau memang dalam tanda kutip dukun, punya duit banyak ya kan? Karena kan bisa langsung ngebantu gitu loh. Apa backgroundnya apa nih Ustadz? Secara personal saya backgroundnya itu di pasar ya, kuli lah di pasar gitu. Kuli biasa. Kalau yang pengusaha biasa kayak gini, ngerendah gitu. Intinya saya berjualan di pasar di daerah Pandeglang, di bidang melayani jasa perbaksoan. Jadi maksudnya jualan bakso atau gimana? Jadi saya hanya jasa aja untuk menggiling bahan jadi ke baksonya gitu. Jadi dari awal proses sampai ke bahan jadi ke adonan bakso. Oh, sampai jadi bakso. Iya, gitu. Produksi bakso apa gimana? Tapi sekarang nggak produksi kalau baksonya, cuman sampai ke adonan aja. Oh, adonan aja. Berarti produksi kalau ini masing-masing. Oh, masing-masing. Iya, jadi ke saya itu dia belanja perlengkapan untuk bakso itu komplit gitu. Jadi pulang tinggal membikin aja gitu. Oh, berarti bisnisnya Ustadz Wartono ini adalah dalam tanda kutip berarti ini ya, membuat bahan baku apa gimana? Iya, termasuk itu. Bahan baku bakso. Oh, daging dong. Ya daging ya macam-macam, dari isi, dari rawon, dari urat gitu. Oh gitu. Ya, dari sayuran segala macam, bihun semuanya lengkap gitu. Berarti kan itu bisnisnya udah ada yang ngejalanin di sana di pasar. Di pasar udah ada. Maksudnya udah autopilot gitu ya. Ya kita tetap aja harus turun tangan, tetap aja. Tapi kan lebih dominan pekerjanya kan atau karyawannya kan. Gitu, kita bisa ditinggalin sih sebenarnya, cuman kadang namanya klien itu ketika ownernya nggak ada itu kurang ini Nah, berarti kalau di Insantama ini, di Rangkas ini, Ustadz Wartono itu punya tugas tertentu nggak? Iya, di yayasan itu sekarang itu saya di manajemennya di keuangan. Jadi kalau itu kan ada direktur per direkturnya ya. Kalau sini direktur keuangan. Keuangannya ya? Keuangan dan bisnis kan. Tapi kalau untuk bisnisnya itu, kalau untuk sehari-harinya lebih sering di sini atau di pasar? Di pasar. Karena kita pihak di manajemen yayasan itu kita hanya controlling aja sebenarnya kan gitu. Karena udah ada manajemen sekolah yang menjalankan. Kita tinggal menerima laporan, umpamanya ada keluhan kita dari pihak yayasan yang menghandle gitu. Oh gitu. Berarti jual apa? Bikin bahan baku bakso. Iya. Itu berapa lama, Seth? Kayaknya kan gini, karena kan bisnis ini kan jarang sekali lah. Benar nggak? Iya. Karena kan biasanya tukang bakso itu kan kalau yang saya tahu gitu kan, dia itu beli dagingnya, kemudian ke tempat gilingnya lagi beda, beli sayurannya beda. Berarti kalau Ustadz Wartono lengkap tadi katanya. Iya. Jadi kita bikin kayak apa namanya, one stop shopping gitu. Jadi cuma satu tempat jadi udah terpenuhi gitu. Jadi nggak perlu mondar-mandir kan gitu. Oh, ini unik, bisnis unik soalnya nih. Nah, ya, itu berawal ketika saya dulunya kan pedagang bakso. Walaupun saya itu apa ya, backgroundnya lulusan pertanian kan gitu. Akhirnya saya terjun pernah dagang di bakso, terus mikir-mikir ini usaha apa yang tetap jalan gitu. Yaitu tadi itu di jasa tadi itu. Jasa ya. Karena selama ada tukang bakso itu pasti akan jalan seperti itu. Berarti tukang baksonya ada berapa nih yang udah beli ke? Ya sekitar 50-an ada misalnya. 50-an? Iya. Banyak itu. Tapi yang partai besarnya itu paling sekitar 10. Oh 10. Kan ada partai kecil, ada partai besar. Paling kecil pada ngambil berapa kilo itu sehari itu? Jarang dikil sih. Berarti kan dalam satu hari itu 50, katakanlah 40 tukang bakso datang lah ya. Itu udah keluar tuh daging dan sebagainya gitu kan. Itu ngerintis dari kapan tuh? Sejak akhir 2007. Berarti udah 15 Desember 2007 itu baru mulai.
Ya mungkin jatuh bangunnya ya biasalah namanya usaha itu. Nah itu gimana tuh? Waktu itu coba ceritain Ustaz. Karena gini saya mau tahu nih, karena ini penting kan buat motivasi juga kan. Ya di awal-awal itu emang kita itu susahnya emang lumayan kan gitu. Itu saya bersama istri kan waktu itu. Ya habis menikah ya pengantin baru kan. Diajak bersusah-susah dulu kan gitu. Sampai sekarang saya anaknya udah 6 gitu. Masya Allah. Gitu. Yang merintis itu banyak susahnya sih sebenarnya gitu. Saya mulai merasakan enak dan bisa berkembang itu hampir 9 tahun itu. 2016 itu baru bisa merasakan itu. Lama ya? Ya jadi lumayan lah. Jadi kalau dalam dunia usaha itu kita itu kesabaran itu yang perlu di ini. Jadi kalau nggak sabar kita berusaha, waduh udah itu pasti akan ya ini kan. Jadi harus sabar. Dan terus 2016 saya baru mulai naik dan itu pun berbarengan ya. Saya tadinya juga di selain bisnis itu juga kerja di salah satu instansi pemerintah ya gitu. Karena saya backgroundnya di pertanian. Nah kayaknya juga ini tidak mempengaruhi secara materi, tidak mempengaruhi walaupun kita kerja di instansi pemerintah terus kita usaha, ternyata kenapa materi atau rezeki itu kayaknya kok susah banget kan gitu. Dan saya rasakan dari 2016 tadi itu saya keluar dari instansi pemerintah tersebut. Oh gitu. Dan itu baru mulai alhamdulillah apa yang kita harapkan itu Allah mengasih.